Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Jalan Lintas Sumatera. Cerita ini berasal dari akun Twitternya Bri Story. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Dan satu lagi, jangan lupa pada tanggal 13 Februari 2025 di bioskop ada film Rumah Teteh, karya dari Bri Story juga. Ajak teman atau pacar kalian untuk nonton film tersebut. Seru dan lebih horor tentunya. Untuk saat ini saya akan ajak kalian untuk melihat trailer film dari Bri Story. Aku menyusuri jejaknya yang tersamar di keremangan. Bri, terima kasih ya sudah mau menemani nonton wayang golek. Mana jauh pisan. Jauh dekat bukan masalah, Teh. Itu semua tergantung perasaan kita. Kenapa aku seperti selalu melihat dan bahkan di senyuman Teteh ada kesedihan yang sangat mendalam, Teh. Memangnya kalau kamu tahu kesedihanku apa yang akan kamu lakukan? Semenjak semesta dicipta, nyata dan gaib sudah berdampingan. Tapi gelap dan terang tak pernah dapat bersatu. Surya tenggelam di dalam kabut gelap. Sekian trailer dari film Rumah Teteh. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai cerita Jalan Lintas Sumatera hanya di Mystical Story. Satu batang lagi Aku bergumam sendiri sambil memandang jalanan di depan yang kosong. Gak ada kendaraan sama sekali, hanya gelap tanpa penerangan. Aku duduk sendirian di depan gubuk kecil pinggir jalan yang letaknya di tengah-tengah antah berantah di belantara Sumatera. Gak tahu pasti di daerah mana aku berada saat ini. Hampir jam 12 tengah malam, ponselku mati kehabisan baterai. Sempurna. Kuhisap dalam-dalam rokok di tangan, lalu hembuskan asapnya perlahan, sambil berpikir hendak melangkah kemana sebaiknya. Masih terus duduk di kursi kayu panjang yang lembab ini. Belum bisa memutuskan mau lanjut perjalanan kemana. Sempat berniat untuk kembali saja ke arah di mana aku diturunkan oleh bis malam yang aku tumpangi tadi. Tapi jaraknya sudah cukup jauh dan akan memakan waktu lama lagi. Ditambah aku sudah lupa arah jalannya. Tapi kalau ingin melanjutkan jalan ke arah barat, mengikuti jalan yang lumayan besar ini, juga gak tahu harus akan berjalan seberapa jauh lagi sampai menemukan setidaknya kota kecil untuk bermalam. Sampai akhirnya rokok di tangan habis. Aku pikir sudah saatnya bergerak. Gak bisa juga untuk menunggu di tempat ini sampai pagi. Kemudian aku bangkit dari duduk memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke barat dengan berjalan kaki mengikuti jalan aspal ini.
Aku masih yakin kalau jalan yang sedang aku susuri ini masih termasuk jalan lintas yang dijadikan jalan utama oleh kendaraan yang melintas Pulau Sumatera. Tapi kalau memang ini jalan utama, kenapa sepinya begini? Kosong sama sekali, gak ada kendaraan yang melintas. Permukaan jalan masih basah akibat guyuran hujan sebelumnya. Kanan kiri jalan hanya gelap, menaungi pepohonan tinggi yang berdiri cukup rapat. Gak ada suara sama sekali, kecuali suara langkah kakiku. Pijakan sepatu yang bersinggungan dengan permukaan aspal, hanya suara itu saja. Tipikal jalan lintas pedalaman Sumatera. Jalan berliku, banyak tikungan disertai dengan tanjakan serta turunan. Semuanya nyaris dipagari oleh pepohonan tinggi dan rindang. Udara gak ada pergerakan, namun dinginnya mulai terasa. Langit sama sekali gak berbintang, hanya abu, pekat awan yang masih kelihatan menggantung menyisakan uap air. Semoga jangan dulu turun hujan lagi. Agak goyah nyaliku sebenarnya berjalan di daerah seperti ini. Agak menyeramkan, tapi gak ada jalan lain selain terus melanjutkan langkah. Sampai seenggaknya aku menemui perumahan penduduk yang mungkin bisa aku tumpangi untuk bermalam. Sudah setengah jam lebih, belum juga ditemui ada perumahan penduduk atau bangunan lainnya. Masih saja pepohonan dan semak belukar di sisi jalan. Gak ada juga kendaraan melintas, satupun juga gak ada. Sepertinya hanya aku saja manusia yang sedang bergerak di sini. Sampai kemudian, ketika aku sudah hampir 1 jam perjalanan, aku berhenti sejenak untuk mengambil sebotol air mineral dari dalam tas ransel yang kugendong sejak tadi. Sampai terus memperhatikan sekitar, masih saja sama sekali gak ada kehidupan. Setelah minum, aku lanjut berjalan. Tapi baru beberapa langkah bergerak, aku berhenti lagi karena mendengar ada suara dari kejauhan. Suara yang sepertinya mesin motor, masih sangat jauh karena belum ada penampakannya. Tapi aku yakin kalau suara itu arahnya dari belakang. Alhamdulillah, akhirnya ada motor lewat, gumamku. Deru mesin motor terus terdengar. Yang tadinya sayup-sayup jadi makin jelas. Ah, ternyata benar, itu motor. Samar mulai terlihat lampu depannya yang menyala, walau gak terlalu terang. Sinar lampu motor yang awalnya menyembul dari sela-sela pepohonan sampai akhirnya kelihatan jelas karena sudah makin dekat jaraknya. Masih agak jauh, tapi aku sudah menghadap ke motor itu sambil melambaikan tangan memberi isyarat agar dia menghampiri. Motor yang memang sedari awal berjalan tidak terlalu kencang. Sepertinya sang pengemudi sudah melihat keberadaanku karena dia melambatkan kecepatan. Walau sudah dekat, tapi aku masih belum bisa melihat dengan jelas si pengemudi karena terhalang sinar lampu motornya, ditambah sekitaran yang sangat gelap. Sampai akhirnya motor ini berhenti di hadapan. Bang, mau kemana tengah malam gini? Senyum terpancar di wajah lelaki muda berkumis tipis ini, walau masih terlihat gurat keanehan di wajahnya. Mungkin karena melihat ada orang yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan seperti ini. Iya bang, saya mau cari penginapan dekat-dekat sini, atau terminal bis umum lah kalau ada, jawabku. Ah, mana ada penginapan di sini? Gak ada bang, terminal juga masih jauh, jawabnya. Masih jauh ya? Lemas aku bicara. Emang abang cari terminal mau kemana? Tanya dia lagi. Saya dari Jakarta mau ke Pagar Alam. Wah, Pagar Alam masih jauh sekali dari sini. Gak mungkin bisa lanjut jalan kalau sekarang. Gimana kalau abang ikut aku aja, menginap di tempat aku aja, lebih aman. Terima kasih banyak, kalau boleh begitu bang. Kembali aku sumringah, tawaran yang gak mungkin aku tolak. Ya sudah, ayo naik. Aku lalu naik ke motornya. Agak sedikit bersyukur bisa bertemu dengan orang ini,
Walau dalam hati aku masih harus waspada. Bisa saja dia ini penjahat. Semoga aja bukan. Kemudian motor kembali berjalan, menyusuri jalan gelap dan masih saja sepi. Kok abang bisa terdampar di situ tadi? Percakapan kami di atas motor dimulai dengan pertanyaan lelaki ini. Panjang ceritanya bang. Pokoknya intinya saya kesasar. Hehehe, jawabku. Ada-ada aja abang ini. Ngeri kali di daerah ini bang. Oh iya, namaku Daniel bang. Kita belum kenalan. Daniel, lelaki ini berusia sekitar 20 tahunan. Mungkin masih beberapa tahun umurnya di bawah aku. Berlogat Medan, bercelana panjang kargo, mengenakan kaos berwarna gelap. Saya Bian bang. Lah, abang sendiri dari mana? Tanyaku. Aku dari kota, terus singgah sebentar ke tempat teman, tapi malah kemalaman karena keasikan ngobrol. Sambil menyebutkan nama kota yang gak terlalu jelas aku dengar, ditutup dengan tawa. Aku kerja di perkebunan di balik hutan ini. Kira-kira 1 jam perjalanan motor. Kalau abang mau menginap di situ saja bang. Besok aku antar ke jalan besar. Saranku sih begitu, tambahnya. Tempat tinggalnya masih berjarak 1 jam. Gila, masih jauh dong, pikirku dalam hati. Tapi gak ada pilihan lain. Benar kata Daniel, kalau tempat ini sangat sepi. Sepanjang perjalanan motor, aku masih belum menemukan rumah penduduk atau bangunan lain. Aku sepertinya harus ikut dia ke tempat tinggalnya dan menumpang barang semalam. Motor terus melaju menembus pekatnya malam, membelah antah berantah di satu sudut Sumatera. Desir angin yang makin dingin menerpa wajah. Daniel yang masih sambil terus mengajakku berbincang memacu motornya cukup kencang. Aku agak cepat ya bang, supaya bisa cepat sampai, ucapnya. Aku mengiyakan. Gak berapa lama kemudian Daniel membelokkan motor ke arah kiri, turun dari jalan aspal, kemudian masuk ke jalan tanah biasa yang gak terlalu lebar. Nah, dari sini jalannya agak jelek ya bang. Hehehe, kata Daniel. Beberapa kali menahan napas karena memperhatikan jalan dan sekitar. Sungguh pemandangan yang cukup menyeramkan. Seenggaknya buat aku yang terbiasa hidup di kota besar, tapi beda dengan Daniel. Dia terlihat biasa saja. Mungkin karena sudah terbiasa dan hafal dengan jalur yang sedang kami lalui ini. Setelah berganti ke jalan tanah yang terlihat di sekeliling lebih suram dari jalan aspal tadi. Menurutku, di jalan aspal sebelumnya yang masih termasuk jalan lintas Sumatera sudah cukup menyeramkan. Tapi di jalan tanah ini malah makin menyeramkan suasananya. Pepohonan makin rindang, jalanan bergelombang, tanjakan serta turunan, dan sepertinya makin kecil kemungkinan untuk menemukan rumah penduduk apalagi keramaian. Sementara itu, Daniel terus memacu motor walau tidak sekencang sebelumnya. Aku memutuskan untuk memejamkan mata. Gak berani melepas pandangan menatap gelap sangat pekat yang belum pernah aku temui sebelumnya. Agak seram ya bang, hehehe. Tapi tenang aja, sebentar lagi kita sampai. Daniel bilang begitu. Aku gak menjawab apa-apa, hanya bisa diam sambil mulai berdoa sebisanya. Pada kanan kiri jalan, berbagai jenis pepohonan aku lihat. Bukan hanya satu jenis. Jadi sepertinya yang sedang kami tembus ini adalah hutan belantara. Di tengah-tengah lamunan kengerianku, tiba-tiba Daniel menghentikan motor. Ada apa bang? Tanyaku. Jadi gini bang, aku mau ngambil jalan potong. Biasanya kalau sedang sendirian, aku memilih lewat jalan memutar, jawab Daniel, yang tentu saja memancing pertanyaan dariku. Emang kenapa bang? Jadi jalan potongnya agak sedikit seram karena lewat kebun bambu. Jalannya kecil dan lebih gelap dari ini karena banyaknya pohon bambu, jawab Daniel.
Jalan memutar lebih enak dan gak begitu seram, tapi jadi lebih jauh. Karena sekarang aku ada teman, jadi gak apa-apalah kalau lewat jalan potong. Hehehe, sambung Dani lagi. Oh, ya udah bang, terserah abang saja. Saya kan gak tahu jalan, jawabku. Baiklah, kalau begitu kita jalan ya, ucap Daniel. Tapi sebelum jalan, sejenak Daniel terlihat bibirnya komat kamit membaca doa. Menambah ketakutanku saja. Lalu motor mulai melaju. Derunya gak sekencang sebelumnya. Benar kata Daniel, kalau jalan potong ini jalannya kecil dan bergelombang. Lebih terlihat seperti jalanan orang, bukan kendaraan. Makanya motor jadi gak bisa melaju cepat. Kali ini Daniel gak banyak bicara. Dia fokus mengendalikan motor. Aku juga melihat kalau sedikit demi sedikit pohon bambu mulai muncul kelihatan. Satu persatu terlihat berdiri di pinggir jalan. Sepertinya kami mulai masuk ke perkebunan bambu, seperti yang Daniel bilang tadi. Ini ya bang, kebun bambunya, tanyaku, ketika pohon bambu makin menguasai pemandangan sekitar. Iya, jawab Daniel pendek. Motor terus melaju, menyusuri jalan setapak yang kanan kirinya kali ini sudah dipenuhi oleh pepohonan bambu yang rapat. Tempat ini jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku bisa merasakannya. Cukup lama kami membelah menyusuri pepohonan bambu ini. Nyaris setengah jam kami terus disuguhi sesaknya batang bambu. Sampai ketika kami berhasil menemui jalan, agak lebar tapi masih jalan tanah. Syukurlah, aku sedikit lega karena sepertinya kami kembali bertemu jalan utama. Udah aman bang, hehehe, ucap Daniel. Sialan, aku kira Daniel ini gak ketakutan. Ternyata sama sepertiku. Bentar lagi sampai bang, Daniel bilang begitu ketika motor kembali melewati jalan yang sekitarannya bukan pepohonan bambu lagi. Berganti seperti semula dipenuhi oleh pohon lain yang tinggi besar dan rindang. Sangat berharap apa yang Daniel bilang itu benar. Aku sudah lelah fisik dan mental. Perjalanan dari Jakarta sejak kemarin sungguh menguras habis tenaga. Ingin rasanya merebahkan badan ini dan tidur lelap. Nah, itu rumah kami bang, ucap Daniel dengan nada gembira. Benar, di kejauhan aku melihat ada satu rumah, gak terlalu besar, yang berdiri dalam gelap. Berdiri di tengah-tengah hutan belantara ini. Syukurlah, perjalanan ini ada akhirnya juga. Wah, bawa kawan kamu Nil. Seorang lelaki berumur 40 tahunan keluar dari kamar setelah kami masuk ke dalam rumah dan Daniel menyalakan lampu. Lelaki itu terlihat baru bangun tidur, dengan sarung masih menutupi tubuhnya. Iya bang, kawan baru, hehe. Ternyata Daniel gak tinggal sendirian di rumah ini. Kemudian kami duduk berbincang di ruang tengah. Jam sudah menunjuk pukul 2 pagi. Wah, bisa ya kamu sampai terdampar sendirian di jalan lintas yang sepi itu ya. Daerah rawan itu. Untung aja Daniel tampan ini nemuin kamu ya. Hahaha. Ya, inilah rumah kami, kecil dan jelek. Silakan kamu istirahat di sini. Besok kalau sudah siap, Daniel akan antar ke terminal di kota Pagar Alam. Lelaki ini bernama Dirman. Aku dan Daniel memanggilnya Bang Dirman. Dia berasal dari Bengkulu. Dan juga akhirnya aku tahu belakangan kalau Bang Dirman dan Daniel ini bukan hanya sekedar tinggal di rumah ini, tapi ternyata mereka sambil bekerja. Mereka berdua bekerja pada satu orang terpandang dan kaya raya di daerah ini. Tugas mereka adalah menjaga dan merawat tanah perkebunan luas milik orang terpandang ini. Cukup seru perbincangan kami. Walaupun baru kenal, tetapi Bang Dirman dan Daniel merupakan orang yang cukup senang berbincang. Hutan gini kan kosong aja gak ada apa-apa. Tapi kenapa harus dijaga ya? Tanyaku heran kepada mereka berdua. Oh, jangan salah.
Di dalam hutan ini banyak pepohonan yang kayunya berharga tinggi. Belum lagi bambu-bambu di atas tadi. Kalian berdua lewat kan? Wah, duit itu kalau nggak dijaga bisa habis semuanya. Lantas Bang Dirman langsung tertrigger menjelaskan karena pertanyaanku tadi. Mereka ditugaskan untuk menjaga isi dari hutan ini agar nggak dicuri. Aku mulai mengerti. Kemudian mereka bertanya tentang aku juga. Banyak pertanyaan, salah satunya adalah ada perlu apa di pagar alam? Aku memberikan sedikit penjelasan. Kalau di Jakarta baru saja kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang baru saja terjadi. Dan karena sudah cukup lama menganggur, untuk sementara aku memutuskan untuk pulang dulu ke rumah orang tua di pagar alam. Oh, begitu ceritanya. Emang di pagar alam udah ada kerjaan? Tanya Daniel. Belum ada, mau pulang aja dulu. Sekalian kumpul sama orang tua. Udah lama juga nggak mudik. Hehehe. Sebenarnya kami sedang butuh orang di sini. Kalau kamu memang butuh pekerjaan sementara, tapi kerjaan kuli sih. Bang Dirman kali ini yang bersuara. Oh ya, kerjaan apa bang? Aku penasaran. Lahan perkebunan dan hutan ini terlalu luas untuk kami jaga kalau cuma berdua. Butuh orang lagi supaya bisa cakup semuanya. Sekarang kami masih sering kecolongan. Iya bang, kami butuh orang lagi untuk jaga lahan. Sebelumnya udah beberapa orang yang kerja di sini, tapi gak ada yang lama-lama. Pada gak tahan kerja di hutan. Hehehe. Daniel menambahkan. Aku langsung berpikir, wah lumayan nih. Hitung-hitung aku akan bisa membawa sedikit uang untuk di rumah nanti. Gak seperti sekarang yang pulang dalam keadaan gak membawa uang sama sekali, kecuali ongkos. Gak perlu lama-lama, cukup 1 bulan saja kerja di sini sebagai penjaga. Aku bisa bawa uang sedikit untuk orang tua. Wah, boleh tuh bang, saya mau deh. Aku bilang begitu. Nah, bagus kalau begitu. Nanti siang saya ngomong ke Pak Anwar deh. Dia pasti setuju. Besok kamu bisa mulai kerja. Sambil tersenyum, Bang Dirman bilang begitu. Tapi bayarannya nggak besar ya. Jangan dibandingin sama gaji di kota, kata Bang Dirman lagi. Iya bang, gak apa-apa, saya ngerti kok. Ya sudah, dalam percakapan singkat itu akhirnya mendapatkan kondisi yang cukup mengejutkan buatku. Kok tiba-tiba aku dapat kerjaan? Setelah itu perbincangan selesai. Kami memutuskan untuk tidur. Malam berikutnya kami sudah berkumpul lagi di rumah dan atas persetujuan Pak Anwar, bos mereka, aku diperbolehkan bekerja di sini juga. Malam pertama ini kamu jaga di kebun bambu dulu ya. Daniel di kebun jati, saya keliling patroli. Bang Dirman memberikan tugas kami masing-masing untuk bekerja malam ini. Kebun bambu yang Bang Dirman maksud adalah kebun yang ketika datang pertama kali sudah kulewati bersama Daniel menggunakan motor. Kebun yang pepohonannya cukup rapat. Sedangkan Daniel bertugas menjaga kebun jati yang jaraknya agak jauh dari kebun bambu menurut cerita mereka. Singkatnya, setelah perlengkapan sudah siap semua, sekitar jam 9 malam kami keluar rumah menuju perkebunan yang akan kami jaga. Tujuan pertama adalah kebun jati yang akan Daniel jaga. Jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah. Setelah melewati jalan terjal dan berliku dengan berjalan kaki, kurang dari setengah jam kami sudah sampai. Ada satu gubuk bambu sederhana yang dijadikan semacam pos tempat kami berjaga nantinya. Gubuk ini nggak terlalu besar, kira-kira hanya cukup untuk 4 atau 5 orang saja di dalamnya. Setelah berbincang sebentar di gubuk itu, kemudian aku dan Bang Dirman lanjut perjalanan menuju kebun bambu yang akan aku jaga. Sementara Daniel tinggal di kebun jati yang akan dijaganya malam itu. Nah, perjalanan menuju kebun bambu ini sedikit lebih jauh dan menantang. Karena beberapa kali kami harus melewati jalan menanjak dan sempit. Tapi walaupun terasa lama, akhirnya sampai juga. Sama dengan kebun jati tadi,
kebun bambu ini juga ada gubuk kecil yang digunakan sebagai tempat berjaga buatku nanti. Nah, kita sudah sampai. Kamu berani kan? Hehe, tanya Bang Dirman. Berani bang, jawabku pendek. Walaupun begitu, tapi tetap saja aku agak gentar nyali ketika melihat suasana di kebun bambu ini. Pepohonan bambu yang nyaris rapat, gelap, sama sekali gak ada pencahayaan. Tapi di gubuk kecil ada lampu minyak tanah yang bisa dinyalakan nantinya. Yang membuat nyaliku agak ciut ketika sadar kalau tempat ini jauh dari mana-mana. Jauh dari pemukiman, apalagi keramaian. Sepi gak terkira. Mungkin hanya kami bertiga manusia yang ada di dalam hutan belantara Sumatera ini. Tapi ya sudah, karena sudah terlanjur mengiyakan untuk mengambil pekerjaan ini. Akan aku jalani saja sampai mana nantinya. Bian, saya keliling dulu ya. Habis itu ke tempatnya Daniel, baru kesini lagi. Tenang aja, saya gak akan lama-lama. Kamu masih baru kerja, nanti kalau udah lamaan pasti akan terbiasa. Benar, ternyata sudah hampir jam 11, gak terasa cukup lama kami berbincang. Iya bang, aman lah, semoga lancar malam ini, gak ada apa-apa, jawabku. Iyalah, pasti aman, hehe, jawab Bang Dirman. Setelah itu Bang Dirman berangkat meninggalkan aku sendirian. Dia berjalan menuju jalan setapak arah dari mana kami datang tadi. Dalam gelap aku melihat Bang Dirman berjalan menjauh sampai akhirnya benar-benar hilang dari pandangan. Maka dimulailah aku bekerja di tempat ini, sendirian menjaga kebun bambu yang cukup luas. Duduk di gubuk kayu dengan penerangan lampu minyak tanah yang pada akhirnya aku matikan juga. Sepeninggal Bang Dirman, aku hanya ditemani oleh suara-suara binatang malam yang bersahutan. Selebihnya hanya senyap alam. Gila, udah sejam lebih Bang Dirman belum datang juga. Lagi-lagi ucapan kalimat kekhawatiran meluncur dari mulut. Jelas saja, aku mulai cemas ketika sudah sedemikian lamanya Bang Dirman belum muncul juga. Ketenangan perlahan berganti. Desir angin merambah masuk ke sela-sela bambu yang menjulang tinggi, membuat batang-batangnya mulai bergoyang pelan. Awalnya yang gak ada suara sama sekali, sekarang mulai terdengar batang bambu beserta dedaunan di atasnya yang bergesekan satu sama lain. Aku makin sering mengubah posisi duduk, gelisah, juga agar sambil dapat terus memantau ruang terbuka di sekitar. Sama sekali gak ada penerangan. Penglihatan hanya terbantu oleh serpihan cahaya langit yang walaupun sedikit tapi bisa memantulkan objek pada retina mata. Gak bisa menyalakan lampu templok yang masih menyisakan sedikit minyak tanah di dalamnya. Aku gak mau menghidupkannya karena justru akan menyulitkan mata untuk melihat kejauhan kalau lampu ini menyala. Sekali lagi aku menyalakan rokok, coba mengurangi kegugupan dan kekhawatiran. Sial, kok aku bisa sampai di sini? Kenapa aku mau ambil pekerjaan ini? Menggerutu sendirian, menyesal dengan langkah yang aku ambil sebelumnya, sehingga bisa terdampar di tengah-tengah hutan Sumatera di tengah malam mengerikan ini. Jam 12:30, hampir 1,5 jam Bang Dirman masih belum juga kelihatan. Bangsat, gue dikerjain nih. Kalimat umpatan lagi-lagi keluar dari mulut. Situasi mencekam seperti ini membuat waktu lambat berputar. Detik sangat perlahan untuk berganti menjadi menit. Menit yang satu tertahan berat untuk bergulir menuju menit berikutnya. Tapi setelahnya aku tiba-tiba menahan napas sejenak, menajamkan pendengaran karena merasa ada yang berubah. Tiba-tiba semuanya diam. Gak ada lagi suara sama sekali. Hening. Diamku lama. Statis gak berani bergerak, memperhatikan semuanya. Sepertinya waktu benar-benar berhenti berputar. Ya itu tadi, putaran waktu yang sebelumnya terasa sangat lambat bergerak. Kali ini malah seperti berhenti. Lalu tiba-tiba srek, srek. Pendengaranku menangkap suara seperti itu.
tapi masih belum yakin kalau itu memang benar suara atau hanya halusinasiku saja. Srek. Kedengaran lagi. Benar, aku mendengar ada suara, ternyata bukan halusinasi. Kali ini lebih jelas, membuat aku jadi tahu arah sumber suaranya dari mana. Dari sebelah kiri gubuk. Aku lantas menoleh. Batang bambu berdiri rapat, tapi masih menyisakan celah di antaranya. Jadi, aku bisa memaksa mata untuk menerobos gelap dan mencari tahu sumber suara. Dari suaranya terdengar seperti gesekan antara benda dengan permukaan tanah yang dipenuhi banyak daun bambu yang sudah mengering. Bang Dirman. Memberanikan diri bersuara, aku memanggil nama Bang Dirman karena mulai yakin kalau suara itu adalah suara langkah kaki. Tapi gak ada jawaban. Walau sejenak suara itu berhenti setelah suara panggilanku. Srek. Tiba-tiba kedengaran lagi setelah belasan detik menghilang. Bang. Nekat aku memanggil sekali lagi, tapi sama sekali saja gak ada jawaban. Suara itu kembali gak terdengar setelah aku bersuara. Srek, srek. Kedengaran lagi. Bulu kuduku mulai merinding karena sepertinya aku melihat sesuatu di antara pepohonan bambu. Memicingkan mata, aku coba menajamkan penglihatan untuk menembus gelap. Setelah mata agak terbiasa, barulah aku bisa melihat objek tersebut walau masih samar. Ternyata seperti ada orang yang sedang berdiri dalam gelap. Meski agak terhalang oleh batang-batang bambu, namun aku masih bisa melihatnya cukup jelas. Ya, jaraknya sekitar 10 meter dari tempatku. Dan aku bisa memastikan kalau itu bukan Bang Dirman atau Daniel, karena sejak tadi aku memanggil gak ada jawaban. Keberanianku muncul, terselip dalam pikiran kalau yang sedang aku perhatikan itu adalah pencuri, dan aku ditugaskan di sini sebagai penjaga kebun. Kemudian aku raih lampu senter dan sebilah golok, lalu bangkit dari duduk. Keluar dari gubuk berjalan menuju ke tempat orang itu. Heh, lagi ngapain di situ? Ucapku sambil berjalan. Gak ada jawaban. Orang itu masih diam berdiri di tempatnya. Aku makin semangat untuk mendekat. Berani-beraninya ya mau maling. Setelah berteriak, aku bilang begitu. Makin berani. Kampret nih orang. Kali ini aku mengumpat dalam hati. Tapi ketika makin mendekat dan makin dekat, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi, aku berhenti. Akhirnya dapat melihat dengan jelas. Ternyata sosok yang sedang aku dekati ini, ukuran tubuhnya agak beda dengan ukuran manusia normal. Walaupun tidak besar, tetapi tingginya kira-kira nyaris 2 meter. Dan juga awalnya aku pikir karena dia berdiri dalam gelap, sehingga tubuhnya jadi masih terlihat hitam seperti bayangan. Tapi salah. Kami berjarak hanya sekitar 3 langkah saja. Aku berdiri diam sambil terus memperhatikan. Mengurungkan niat yang awalnya ingin berteriak, membentak sekali lagi. Perlahan aku arahkan cahaya lampu senter ke tubuh sosok itu. Aku ketakutan, lemas badanku, tulang-tulang seperti lepas dari engselnya. Tubuhnya hitam legam, seperti hangus terbakar, tapi sama sekali gak mengeluarkan asap. Benar perkiraanku sebelumnya, kalau sosok ini tingginya gak normal, setinggi 2 meter atau mungkin lebih. Lampu senter aku arahkan mulai dari kakinya, lalu perlahan terus ke atas menuju kepala. Dari sini aku sudah bisa melihat jelas semuanya. Sangat mengerikan. Tapi cahaya lampu senterku tertahan di lehernya. Di titik itu aku gak berani lagi untuk melihat kepalanya. Kenapa? Karena dalam gelap aku bisa melihat kalau kedua matanya berwarna merah menyala. Makhluk apa ini? Gemetar tanganku yang sambil memegang senter. Seperti mati, aku gak bisa menggerakkan tubuh. Sangat ingin lari dari situ, tapi gak bisa. Sama sekali gak mampu, hanya berdiri diam dalam ketakutan. Kami berhadapan sangat dekat. Sampai ketika terdengar suara lagi.
Suara langkah yang bunyinya sama dengan yang aku dengar sebelumnya. Kali ini suaranya berasal dari sebelah kanan. Srek, srek, srek. Aku menoleh ke kanan, lalu mengarahkan lampu senter ke sana. Ternyata cahaya senterku menangkap satu lagi sosok seram yang perawakannya nyaris sama dengan yang sedang berdiri di hadapan. Bedanya adalah yang ini tubuhnya lebih besar dan tinggi, dengan kedua matanya yang menyala merah juga. Aku terus memperhatikan makhluk yang di sebelah kanan ini. Walaupun jaraknya belum dekat, tetapi aku sudah bisa memastikan kalau dia ternyata masih terus berjalan mendekat. Dari langkahnya terdengar suara srek, srek. Sosok hitam legam ini terus berjalan mendekat, makin dekat, sampai akhirnya jaraknya sudah cukup buat aku untuk melihat lebih jelas lagi. Ternyata makhluk ini berjalan seperti sedang membawa sesuatu, seperti sedang menyeret sesuatu dengan satu tangannya. Aku yakin itu. Sedang membawa apa dia? Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa langkah saja, dia berhenti. Saat inilah aku bisa melihat semuanya, termasuk benda yang sedang dia bawa. Detik berikutnya, entah mendapat energi dari mana, aku lalu mundur beberapa langkah. Kemudian berlari menjauh menembus pepohonan bambu. Akhirnya bisa melarikan diri. Aku ketakutan, panik, melangkah menerjang apapun yang ada di hadapan dengan tujuan pergi sejauh mungkin dari kebun bambu itu. Kenapa aku tadi panik? Kenapa tiba-tiba langsung melarikan diri? Karena tadi sebelum lari, akhirnya aku bisa melihat apa yang sedang dibawa oleh makhluk seram yang kedua. Ternyata sosok itu sedang membawa jenazah manusia berpakaian lengkap namun tanpa kepala. Aku sangat ketakutan melihat itu semua. Selanjutnya, aku terus berlari, gak memperdulikan apa yang ada di belakang. Mengikuti jalan setapak yang aku temui, terus mengikuti sampai pepohonan bambu menghilang, berganti pepohonan rindang lainnya. Bian! Tiba-tiba aku mendengar ada suara memanggil. Menoleh ke belakang, ternyata Bang Dirman. Syukurlah, aku akhirnya bisa berhenti berlari dan mengatur napas. Singkat cerita, aku dan Bang Dirman sampai di rumah pada akhirnya. Kemudian aku ceritakan semua kejadian yang baru saja aku alami. Hehehe, ya sudah, sekarang istirahat saja. Tidur, udah jam 2:30 juga. Bang Dirman menyuruhku. Tentu saja menuruti omongannya. Gak mau aku balik lagi ke kebun bambu itu lagi. Jadi Bang Dirman cerita kalau dia sempat ketiduran di pondok tempat Daniel jaga, yang rencananya hanya sebentar jadinya malah lama. Makanya dia nggak nongol-nongol lagi ke tempatku tadi. Keesokan paginya aku terbangun jam 7 di rumah itu. Di ruang tengah sudah ada Bang Dirman dan Daniel. Abang, sudah bangun. Hehehe, sini ngopi dulu. Sumringah wajah Daniel menyapaku. Di meja sudah ada singkong rebus dan kopi untuk sarapan. Tadi malam katanya lihat hantu ya? Lagi-lagi Daniel yang bicara. Kemudian sekali lagi aku menceritakan semuanya. Kali ini lebih detail. Hantu kebun bambu itu sudah jadi perbincangan orang-orang di desa sekitar dari dulu. Emang seram sih, ucap Bang Dirman. Jadi gimana? Masih mau kerja di sini kan? Masa baru 2 malam udah nyerah? Lanjut Bang Dirman lagi. Gak bang, makasih. Saya lanjut pulang ke pagar alam aja, jawabku. Iya, aku memutuskan gak mengambil tawaran pekerjaan ini dan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang. Gak akan tahan dengan teror yang mungkin akan aku alami lagi kalau tetap tinggal di tempat ini. Oke, sekian dulu kisah mistis kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita berikut. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Nantikan kisah-kisah lainnya hanya di Mystical Story.
Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.